Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Desti Rahmawati. Masih membahas yang sama terkait dengan aljabar linear dan juga matriks, gitu ya. Nah, materi yang akan kita bahas untuk kali ini itu adalah terkait dengan Euclidean NS, gitu ya. Nah, ini melanjutkan dari video sebelumnya yang sudah saya share di link di video sebelumnya dan bisa dilihat, gitu ya. Pada video saya yang sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan dengan buku yang sama, referensi yang sama, yaitu dari bukunya Howard Thornton dan Shores, gitu ya, dengan judul Elementary Linear Algebra, edisi ke-10. Nah, saya akan melanjutkan, ini kemarin sudah dibahas, gitu ya, yang akan saya bahas sekarang itu adalah terkait dengan Euclidean inner product, ya, Euclidean inner product dari dua vektor berdimensi n, gitu ya. Nah, di sini saya sudah ambil definisi dari bukunya yang tadi sudah saya sebutkan, gitu ya. Nah, definisinya itu menjelaskan bahwa di sini ketika diketahui ada dua buah vektor, vektornya itu adalah vektor U dan juga vektor V. Vektor U dengan di sini terdiri dari U1, U2 sampai dengan UN. Sedangkan vektor V itu ada V1 sampai dengan Vn. Ini adalah kedua-duanya adalah suatu vektor, vektor yang berdimensi n, gitu ya, atau berada di ruang Rn, gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan Euclidean inner product itu adalah U dot V, gitu ya, is defined by, gitu ya. Jadi ini didefinisikan seperti di bawah ini. Jadi U dot V itu Euclidean inner product-nya itu dicari dengan menjumlahkan dari hasil perkalian masing-masing, gitu ya, masing-masing elemen yang sama, gitu ya. Jadi misalnya di sini ada vektor, tadi ada dua vektor ya, vektor U sama vektor V, sehingga Euclidean inner product-nya itu adalah U1 nanti dikalikan dengan V1. Kemudian habis itu kita jumlahkan dengan U2 dikalikan dengan V2 dan seterusnya sampai UN nanti dikalikan dengan Vn. Nah, nanti akan ketemu Euclidean inner product-nya. Nah, contohnya di bawah ini ya, example 1 itu adalah akan dicari suatu Euclidean inner product dari dua buah vektor, di mana vektornya itu adalah berdimensi 4 atau berada di ruang 4, R4 gitu ya. Nah, untuk mencari Euclidean inner product-nya, berarti kita menggunakan definisi yang di atas yang sudah kita bahas gitu ya. Nah, sehingga kita peroleh yang pertama adalah min 1 dia nanti akan dikalikan dengan 5, gitu ya. Min 1 dikalikan dengan 5 ini di sini, kemudian setelah itu dijumlahkan dengan 3, nanti dia dikalikan dengan min 4, gitu ya. Kemudian 5 dia nanti akan dikalikan dengan 7, kemudian 7 dikalikan dengan 0. Nah, setelah dioperasikan nanti ketemunya adalah 18. Nah, jadi artinya Euclidean inner product dari kedua buah vektor ini itu hasilnya adalah 18. Nah, di sini ada beberapa sifat, properties atau sifat yang ada di Euclidean inner product itu ada 4 sifat, gitu ya. Jika nanti diketahui ada 3 buah vektor, yaitu vektor U, vektor V, dan juga vektor W. Itu adalah berada di ruang Rn, di ruang N, gitu ya. Dan K, ini juga diketahui K itu adalah suatu bilangan skalar atau skalar ya, skalar bilangan berapapun, gitu ya, ketetapan bilangan. Nah, di sini sifat yang pertama itu adalah ketika kita inner product-kan vektor U dengan vektor V, itu pasti hasilnya adalah akan sama dengan ya dengan Euclidean inner product dari V dengan U, seperti itu. Nah, kemudian untuk sifat yang kedua itu adalah ini kan tanda kurung ya, berarti kita operasikan terlebih dahulu, gitu ya. Ini kita operasikan terlebih dahulu, baru kemudian dikalikan dengan inner product-nya dengan vektor W, gitu ya. Nah, ini akan sama hasilnya dengan vektor U di inner product-kan dengan vektor W. Kemudian vektor V itu juga di inner product-kan dengan W. Nah, hasilnya akan sama
sama seperti ini. Nah, kemudian sifat yang ketiga itu adalah ketika ada bilangan skalar di sini nanti perkalian dengan skalar ya, ini ya. Ini seperti pertemuan yang kemarin gitu ya, yang sebelumnya. Nah, ini ketika kita inner product-kan dengan vektor V, itu hasilnya bisa kita operasikan dulu kayaknya yang di luar sini ya. Nah, kita operasikan dulu yang inner product-nya U inner product dengan V, itu hasilnya akan sama. Nah, kemudian sifat yang keempat itu adalah dua vektor yang sama apabila di inner product-kan, dia nanti hasilnya pasti lebih besar sama dengan 0. Nah, ketika nanti hasilnya 0, itu pasti V-nya itu adalah vektor yang zero vektor gitu ya, atau vektor 0 gitu ya. Nanti hasilnya akan sama dengan 0 di sini ya. Tuh. Itu adalah sifat dari Euclidean inner product. Nah, di sini ada contoh terkait dengan apa yang namanya Euclidean inner product ya. Nah, di sini kita akan mencari Euclidean inner product-nya dari U dot V gitu ya. Nah, tadi caranya gimana? Nah, caranya adalah kita gunakan definisi yang di sini. Berarti Euclidean inner product-nya adalah nantinya adalah U1 dikalikan dengan V1 ditambah U2 dikalikan dengan V2-nya. Nah, kita langsung saja di sini. Di sini karena ada dua dimensi untuk yang A gitu ya, di ruang 2 gitu ya. Ini berarti dia posisinya sebagai U1 dan ini adalah sebagai V1. Kemudian 5 itu sebagai U2 dan V-nya itu adalah V dan 3 di sini adalah sebagai V2, sehingga inner product-nya U dot V itu akan sama dengan ini ya, 2 nanti dia dikalikan dengan min 4, berarti hasilnya adalah min 8. Kemudian di plus, dijumlahkan, seperti definisi yang tadi di atas di sini ya. Itu adalah dijumlahkan, sehingga selanjutnya adalah 5, itu nanti akan dijumlahkan dengan 3. Hasilnya adalah 15. Nah, berarti min 8 ditambahkan dengan 15, itu hasilnya adalah 7. Jadi Euclidean inner product dari yang A itu adalah 7. Nah, teman-teman juga bisa mencobanya untuk selanjutnya ya, untuk soal selanjutnya yang ini ya. Caranya juga sama seperti definisi atau seperti yang A ini ya, cuman karena yang A itu hanya ada 2 dimensi, berarti yang B-nya itu tinggal ditambahkan lagi yang dimensi yang ketiganya, seperti itu. Nah, itu terkait dengan Euclidean inner product. Nah, di sini ini juga ada contoh lagi gitu ya. Ini juga terkait dengan Euclidean inner product-nya gitu ya. Nah, ini di sini karena kita di sini ada vektornya ada U, V gitu ya. Ini juga U, ada V gitu ya. Cuman di sini ada suatu skalar gitu ya, ada suatu bilangan gitu ya. Ini juga ada 1. Nah, ini cara mencarinya adalah 3U gitu ya. 3U nanti dia dikalikan terlebih dahulu dengan 4U plus V. Ya, 3U dia di inner product-kan dengan 4U plus V. Kemudian yang 2V, dia juga nanti di inner product-kan dengan 4U plus V. Ya. Seperti itu. Kemudian, ini kita menggunakan sifat-sifat yang tadi ya, yang sifat 4 ini ya, yang sudah kita bahas gitu ya. Nah, selanjutnya, kita lanjutkan lagi, berarti di sini juga kita harus inner product-kan satu-satu gitu ya, berarti 3U di Euclidean inner product-kan dengan 4U. Nanti ditambah dengan ini ya. Ini hasilnya, kemudian 2V dengan 4U. Kemudian 2V dengan V. Nah, setelah itu kita operasikan, berarti 3 dikali 4, itu hasilnya adalah 12. Kemudian di sini ada U, ini juga U, berarti ini nanti di inner product-kan. Ini 3, kemudian ini ada 1, sehingga di sini tetap
3, kemudian vektornya itu adalah U sama V. Dan begitu juga dengan yang di sini. Ini 2 dikalikan dengan 4, itu kan hasilnya adalah 8. Kemudian di sini adalah V, kemudian ini U. Gitu ya. Kemudian 2, ini ada 1. Berarti 2 kali 1 itu adalah 2, kemudian vektornya adalah V dengan V. Nah, sehingga diperoleh hasilnya adalah 12 gitu ya. Kemudian inner product dari U dengan U gitu ya, vektor U dengan U, kemudian ini karena ini sama ya, sama sehingga bisa dijumlahkan. Ini kan U dengan V, V dengan U itu kan berdasarkan sifat yang ini gitu ya, bahwasanya hasilnya itu adalah sama sehingga bisa dijumlahkan. Ketemunya adalah 8 ditambah 3 itu 11 gitu ya. Vektor U diinterprodukkan dengan V ditambah dengan yang di sini. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi terkait dengan norm dan juga distance dari Euclidean ya di ruang N. Nah, di sini kita sudah familiar gitu ya dengan R di ruang 2 sama di ruang 3 gitu ya untuk mencari nomnya gitu ya. Tapi untuk di ruang Rn gitu ya. Nah, nanti kita juga bisa mencari normnya atau lainnya ya. Berarti Euclidean norm atau Euclidean length. Nah, ini diperoleh dengan cara seperti di bawah ini ya, persamaan satu di bawah ini. Nah, berarti ini kita baca norm dari Euclidean dari vektor U gitu ya. Kalau kita cari normnya itu berarti ini sama-sama ya, sama-sama vektor U tapi di inner product kan, kemudian dipangkatkan setengah. Atau karena ini setengah bisa sama aja dengan yang di sini ya, akar gitu ya. Akar dari, karena tadi inner product, karena ini terhadap vektor yang sama, sehingga inner produknya itu adalah U1 dikuadratkan, ditambah U2 dikuadratkan, dan seterusnya sampai UN dikuadratkan, seperti itu. Nah, kemudian untuk Euclidean distance, gitu ya, jadi jaraknya ya, jarak antara dua vektor gitu ya. Di sini ada vektor U dan juga vektor V sama-sama di ruang Rn. Untuk mencari distance itu adalah jaraknya gitu ya. Untuk mencari jaraknya kita bisa mencarinya dengan menggunakan norm di sini ya. Ini ada normnya. Cuman di sini nanti ada pengurangannya ya. Jadi dua vektornya itu, vektor U-nya dikurangi dengan vektor V-nya. Seperti itu. Nah, karena ini norm berarti kan dia ada tanda akarnya ya. Ada akar, kemudian nanti ada kuadratnya. Karena ini adalah vektor U dikurangi dengan vektor V. Jadi U1 dikurangi dengan V1. Nanti dikuadratkan dan seterusnya sampai UN dikurangi dengan VN dikuadratkan. Ya. Itu yang dimaksud dengan norm atau Euclidean norm sama Euclidean distance. Untuk cara mencarinya adalah seperti itu. Nah, di sini ada contoh example 3 terkait dengan bagaimana sih caranya kita mencari suatu norm dan juga distance gitu ya. Diketahui ada dua vektor yaitu vektor U dan juga vektor V gitu ya. Nah, untuk mencari norm dan distance dari dua vektor itu yang berada di R4 gitu ya, di ruang 4. Nah, berarti cara yang pertama itu adalah untuk mencari norm, kita gunakan persamaan yang pertama ini. Kemudian untuk mencari distance, kita menggunakan persamaan yang kedua. Sehingga diperoleh hasilnya adalah untuk norm dari U itu akar ya, akar dari 1 kuadrat ya ditambah dengan 3 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah dengan 7 kuadrat. Karena ini adalah hanya di vektor U gitu ya, hanya norm terhadap vektor U sehingga diperoleh hasilnya itu adalah 3 akar 7. Nah, ketika kita mencari norm dari V, berarti nanti di sini satunya kita rubah menjadi 0 ya. 0 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat kemudian diakarkan. Itu kalau kita akan mencari norm dari vektor V gitu ya. Nah, kemudian untuk mencari distance jaraknya, untuk mencari jarak distance dari dua vektor U dengan V berarti kita kurangi 1 dikurangi dengan vektor
0 gitu ya, vektor V-nya yang bernilai 0 gitu ya. Berarti 1 dikurangi 0, kemudian dikuadratkan, ditambah 3 dikurangi 7, itu nanti dikuadratkan, kemudian min 2 dikurangi dengan 2 dikuadratkan, dan 7 dikurangi dengan 2, nanti juga akan dikuadratkan dan kemudian diakar. Dan hasil akhirnya adalah akar 58. Oke ya, begitu yang bisa saya jelaskan gitu ya terkait dengan norm dan juga distance. Kemudian tadi juga kita sudah membahas Euclidean inner product. Jadi untuk video kali ini ada 3 poin yang kita bahas. Yang pertama adalah Euclidean inner product, yang kedua itu adalah normnya, dan yang ketiga adalah distance dari suatu vektor berdimensi n. Seperti itu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan gitu ya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.